Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar database. Database yang kita gunakan ini adalah MariaDB ya. Jadi ini adalah versi lanjutan dari versi selanjutnya dari MySQL. Kalau ditanya database-nya apa? MySQL MariaDB. Kalau ditanya phpMyAdmin, aplikasi atau tools untuk membuat database ya. Kalau ditanya apa web servernya adalah XAMPP ya. Web servernya adalah XAMPP. XAMPP ya, dicek XAMPP. Ini web servernya. Kalau tempat untuk mengetikkan codingnya adanya di folder htdoc. Kalau untuk database-nya adanya di MySQL di data MySQL data. Nah ini phpMyAdmin-nya, aplikasi phpMyAdmin-nya untuk tempat membuat database ya. Database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling terkait. Nama lain tabel itu adalah entity atau file ya, file. Terus ini ada database pustaka booking. Nah ini tabel-tabel yang saling terkait ya. Kalau ditanya tabel itu apa, contohnya tabel user ya. Tabel ini adalah kumpulan dari record atau barisnya. Ini ada 5 baris, berarti 5 record ya. Atau nomor lainnya 5 tuple ya. Tuple, record, baris, jadi juga. Nah terus kalau ditanya record itu apa, kumpulan dari ini apa namanya, field ya, atau atribut atau variabel. Jadi atribut, variabel, field jadi juga tuh, kolom jadi juga, name jadi juga. Jadi istilahnya banyak. Kumpulan dari atribut tadi record ya. Nah sekarang kalau ditanya apa itu atribut, atribut adalah kumpulan dari karakter. Karakter itu bisa terdiri dari huruf, bisa terdiri dari angka ya. Ada huruf N, A, M, A, ini karakter istilahnya ya. Tuh hierarki, ini sebutan hierarki data ya. Jadi yang paling tinggi itu database, kemudian tabel atau entity, kemudian record, kemudian atribut, kemudian karakter. Kalau ditanya web browser bisa Chrome, bisa Microsoft. Yang saya gunakan Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Kemudian bisa Chrome, bisa juga Mozilla atau yang lain. Itu web browser. Oke, sekarang kita lanjut ke relasi. Ini desainer ya. Nah ini disebutnya adalah hubungan antar entity atau lebih dikenal dengan entity relationship diagram. Nah ini kalau kasusnya pustaka ya, tabel-tabelnya ada tabel user, booking dan seterusnya. Nah di sini pertama kita harus tahu mana tabel transaksi, mana tabel master. Mana yang disebut dengan tabel master? Tabel user, tabel buku, tabel kategori.
Apa itu tabel master? Tabel master itu adalah tabel yang isi datanya jarang berubah. Contoh nih, yang user. Nih, user ini jarang berubah nih. Isi datanya jarang berubah. Apa yang disebut dengan tabel transaksi? Transaksi ini contohnya booking, pinjam, booking detail pinjam, bisa juga detail transaksi. Itu termasuk tabel transaksi. Apa itu tabel transaksi? Transaksi itu adalah tabel yang isi datanya sering berubah. Nah, kayak ini kan peminjaman, penyewaan buku ya, pemesanan buku, otomatis kan datanya hampir setiap hari ini beda-beda, berubah-ubah. Itu disebutnya tabel transaksi. Nah, di ERD ini juga kita lihat hubungan antara entity user dengan booking misalkan. Nah, di sini relasinya ada ID user. Kenapa harus ID user? Karena ID user ini di tabel user atau di tabel asal dia menjadi atribut utama yang unik ya, atribut primer yang unik dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain. Jadi dia adalah atribut utama ya, maka dialah yang berhak mewakili entity user di tabel lain. Nah, ini namanya kunci tamu atau foreign key. Jadi foreign key itu adalah sebuah atribut utama yang menjadi atribut primary key di tabel asal ya. Ini tabel asal ya, kita istilahkan ini tabel asal. Kalau ditanya primary key adalah suatu atribut unik yang isi datanya unik yang mewakili atribut di sebuah entity atau tabel ya. Kalau ditanya primary key, jadi kalau ditanya foreign key adalah tabel primer yang menjadi tabel atribut atau atribut di tabel asalnya sebagai primary key. Itu kalau ditanya foreign key ya. Sebuah atribut atau kolom atau variabel ya, istilahnya banyak tadi. Sebuah atribut yang menjadi tabel atribut utama atau primary key di tabel asalnya. Itu foreign key. Sekarang kalau relasi ini itu istilahnya adalah cardinality atau kardinalitas. Nah, dia itu jenisnya bisa one to one, satu ke satu, one to many, atau many to many. Kalau dari sini satu user bisa menghandle atau menangani beberapa booking, itu istilahnya adalah one to many, satu ke banyak ya. Jadi satu user bisa membuat banyak booking ya, atau ID booking, terus betul one to many. Otomatis kalau kasusnya one to many kan ini artinya satu ID booking banyak buku lebih dari satu, terus itu one to many. Kenapa harus dipisah antara ID booking dengan detailnya ya? Kenapa harus dipisah? Karena kalau dijadikan satu di sini dia tidak akan bisa, karena dia harus ada yang jadi primary key-nya. Primary key-nya sini ID booking. ID booking di tabel transaksi utamanya dia jadi primary key, artinya ID booking-nya unik, nggak boleh ada yang sama. Untuk bukunya yang banyak, yang beda-beda, itu ditempatkan di tabel detail. Nah, di sini dia ini yang ID ini juga sebenarnya nggak masalah nih. ID ini maksudnya ID booking detail ini nggak masalah, karena yang penting itu di sini dia ada atribut foreign key ID booking yang dari tabel booking. Jadi sini nanti ID bookingnya bisa yang sama, bisa lebih dari satu nih, tergantung jumlah jenis bukunya.
tergantung ID bukunya. Kalau ID bukunya kan nanti bisa beda-beda, maka ID bookingnya sama tuh. Misalkan ID booking 1, ntar bukunya A misalkan, terus ID booking 1 bukunya B gitu, ID booking 2, nah ID booking 1 ID bukunya 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi disinilah ditempatkan yang bukunya banyak. Ini kasusnya sama aja kayak kita belanja ya, ada transaksi, ada detail transaksi gitu. Masalahnya di sini nggak boleh nampilin anggota dari tabel lain, misalkan judul buku, pengarang, penerbit, itu kan di rumahnya di sini, rumahnya di tabel buku atau di entity buku. Ini nggak boleh dia ditampilin di tabel lain. Yang di tabel lain ini cukup perwakilannya saja, yaitu ID buku, cukup atribut utama saja. Nanti di POM, di halaman POM di program itu bisa dipanggil kalau pengen nampilin pengarang, penerbit supaya tampil di POM, itu bisa dipanggil lewat coding ya, lewat coding atau lewat script ya, script atau coding, kalau hanya sekedar untuk menampilkan di POM. Nah, selanjutnya banyak kesalahan ketika membuat program itu transaksinya dijadikan satu antara transaksi utama dengan detail. Kenapa nggak boleh? Karena kan di sini baru akan kelihatan salahnya apabila dilakukan update, dilakukan delete ya. Misal contoh delete, ketika kita ingin menghapus ID booking 1 ya, maka semua transaksinya akan ikut terhapus kan, kalau hanya satu tabel kan. Maka ID booking 1 itu akan ikut terhapus ketika ingin dilakukan delete, karena hanya dijadikan satu tabel ya, yang dijadikan satu tabel. Dan itu karena datanya bisa sama kan, bisa banyak, di booking 1, di booking 1 bisa 5, kalau bukunya ada 5, maka nggak efektif ngapusnya. Masa ngapusnya satu-satu ya. Nah, kemudian kalau nanti sewaktu dia ingin mencari ya total dari suatu nomor faktur atau nomor transaksi atau nomor booking, kan datanya banyak loh kalau dijadikan satu tabel, datanya banyak. Nah, terus bikin total gimana? Terus ngecek totalnya gimana? Masa satu baris totalnya sama? Kan jadi nggak ending, jadi aneh dilihatnya. Misalkan kamu beli barang ada 5 buku, misalkan beli buku misalkan ada 5, nomor transaksinya misalkan TR1, totalnya misalkan karena 5, misalkan 5.000, satu bukunya 1.000. Masa dalam suatu rekod totalnya tampil totalnya itu 5.000, terus ada lagi ntar barang satu buku B total 5.000, buku C total 5.000. Jadi aneh kalau kayak gitu, nggak masuk secara logika. Itu masalahnya kalau dijadikan satu tabel ya. Jadi kalau kita belanja kan ada setruk tuh, nah di setruk kan ada tampil ini tuh kode jumlah barang, nama barang, harganya itu kan, ada subtotalnya ya kan. Masa itu akan tampil di setiap barang subtotalnya? Secara logika jadi nggak masuk gitu ya. Harusnya kan yang tampil di situ nanti di database-nya kan, di tabelnya hanya itu aja, hanya nomor transaksi, kemudian kode buku ya, hanya itu aja nanti yang tampil. Sedangkan total nanti tampilnya di transaksi utamanya.
Jadi ada nomor transaksi, ada tanggal transaksi, ada total. Nah gitu yang benar logikanya ya. Nanti pasti cek nomor transaksi TR1, muncul tadi totalnya berapa. Kan biasanya manajemen butuhnya cuma itu doang, tanggal sekian, nomor transaksi sekian, totalnya berapa gitu ya. Kalau pengen barangnya atau bukunya apa saja yang laku, nah nanti kan dari nomor transaksi bisa ketahuan, walaupun tabelnya di detail ya. Itu logikanya yang benar. Jadi harus ada pemisah antara transaksi utama dengan transaksi detail kalau untuk kasusnya one to many ya. Nah lalu bagaimana caranya supaya dia bisa dicetak kayak seperti struk ya? Maka dibuatlah sebuah tabel temporary yang isinya, ini contohnya tabel temporary. Di sini ada isi keluarganya si buku, ada anak buahnya si buku, ada judul, ada penulis, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Inilah yang menolong dia bisa dicetak struknya, dia bisa tampil di home tabel temporary ini. Nanti kalau sudah selesai belanjanya atau disimpan, maka datanya akan hilang di temporary, pindah ke transaksi utama sama ke detail gitu. Sedangkan yang judul buku, penulis, penerbit, dan seterusnya, itu kan nggak perlu disimpan, karena itu udah ada datanya di tabel buku ya. Itu logikanya ya, yang benar kayak gitu. Jadi jangan dijadikan satu transaksi kalau kasusnya one to many, satu nomor transaksi barangnya banyak, maksudnya gitu kalau one to many. Kalau mau pengen yang lebih simpel, kasusnya jangan one to many, kasusnya one to one, satu nomor transaksi, satu barang. Contohnya apa? Kasus ini penyewaan lapangan futsal. Nah itu kan satu transaksi, satu orang, walaupun yang main banyak tapi kan yang musuh kan satu orang ya. Jadi transaksinya satu transaksi, satu orang. Apalagi one to one, contohnya penyewaan studio musik ya, itu sama ya, satu transaksi untuk satu orang itu ya. Jadi kasusnya one to one. Apalagi car wash ya, pencucian mobil. Nah itu juga sama, satu transaksi untuk satu orang ya, untuk satu orang. Jadi logikanya yang betul adalah seperti itu. Jadi tentukan kasusnya apa nih, one to one atau one to many. Kalau one to many harus ada temporary ya, nanti dia yang akan menampilkan data-data dari tabel master ya. Karena dia di tabel master itu nggak boleh ada di tabel lain, nggak boleh. Kayak ini pengarang, penerbit, tahun terbit, ini kan adanya di buku, dia nggak boleh ada di transaksi ya, nggak boleh. Jadi di transaksi itu hanya ada perwakilannya saja, menjadi primary key, menjadi kunci tamu atau priority ya. Itu kalau ada, waduh rancu nih, ini pengarang kalau di buku ada, di transaksi ada, rancu. Jadi kalau dia mau ngedit ini di buku pengarang, gimana pengarang yang ada di transaksi? Masa ngeditnya satu-satu? Gitu logikanya. Masa ngeditnya satu-satu? Nggak masuk akal, ini nggak masuk logika. Penerbit di buku ada, di transaksi ada. Ketika buku yang di pengarang yang ada di penerbit yang ada di buku diedit, masa harus ngedit lagi di transaksi? Ini nggak masuk logika. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di transaksi ya. Jadi kalau kita ngedit kan ini udah ada relasi. Di relasi itu kan ada tipe-tipe join ya. Ada yang joinnya itu kalau di sini di tabel utamanya diedit, maka otomatis di data buku yang ada di
tabel lain akan otomatis berubah. Itu namanya aturannya adalah kaskade. Nih contohnya, ini saya hapus, saya bikin lagi ini ke sini. Nah ini kan ada nih, ini untuk hapus, ini untuk update, tentunya sama. Cascade itu tadi, kalau di tabel masternya diedit, maka di tabelnya otomatis berubah. Ya, nih. Jadi kalau dihapus atau diedit, diupdate, otomatis di tabelnya berubah. Kalau datanya sama. Jadi kalau pilihnya set null, maka nilainya jadi 0. Kalau no action, nggak ada, nanti jadi apa-apa, restrict, ini ditolak. Jadi kalau kamu mau hapus di tabel master, di tabel lain datanya ada sama, maka ditolak, nggak bisa dihapus. Kalau pilihnya restrict. Begitu juga update, kalau kamu edit di tabel master, lalu di update di tabel lain datanya sama, ada, maka ditolak. Gitu, ada ketentuan atau tipe joinnya. Kita pilih cascade aja. Seperti itu ya, aturan join. Nah kalau di MySQL ini, kalau pengen relasi di tabel pertama dia jadi primary, di tabel lain dia harus dikasih sebagai indeks ya, indeks. Contohnya indeks kayak gini nih, tuh ada kuncinya, ini sebagai indeks. Nah di bawah ada keterangan apa, ID buku ya, unik enggak. Kalau unik ini mirip primary key. Kalau unik ya mirip sama primary key. Dan bedanya kalau unik bukan sebagai primary ya, bukan sebagai perwakilan suatu entity atau tabel, dia hanya datanya aja unik, nggak yang sama ya. Di sini ada primary, ada unik, ada indeks. Nah kita jadikan aja indeks. Nah kalau di sini harus dijadikan indeks. Indeks itu datanya boleh sama ya. Dalam satu tabel ini isi datanya boleh sama. Misalkan ada di buku A, gitu. Ada 3, misalkan ada di buku A, di buku A, di buku A. Itu kan bisa sama. Nah itu unik, indeks ya, boleh. Tapi kalau unik nggak boleh tuh. Apalagi primary nggak boleh. Datanya harus unik, harus beda. Makanya di sini harus dikasih sebagai indeks. Gitu. Baru dia bisa direlasikan. Ya, itu kalau di MySQL kayak gitu aturan mainnya. Itu aja ya. Jadi terkait dengan hal-hal yang biasa sering ditanyakan di database ya, ERD. Nah ini kan hubungan antar entity ya, hubungan antar entity. Jadi entity ini kaitannya kemana gitu. Entity user kaitannya ke booking, user kaitannya ke pinjam gitu ya. Entity buku hubungannya kemana, relasinya kemana, ke detail gitu. Relasinya kemana lagi, ke detail pinjam gitu ya. Ini kan namanya relasi entity ya, atau relasi tabel ya. Nah lalu dengan rekodnya sendiri gimana, alur rekodnya. Nah berarti kan di sini ada, selain tabelnya ada isi datanya kan, maka isi datanya juga akan ikut. Isi data yang ada di sini akan sama dengan isi data yang ada di booking ya, di usernya akan sama dengan isi data yang ada di user yang ada di tabel user gitu, karena dia ngambil data ya kan, narik data. Nah alur dari pergerakan dari rekodnya itulah yang disebut dengan logika record struktur ya, logika record struktur atau LRS ya. Tuh kaitannya dengan LRS. Jadi LRS itu menggambarkan alur atau alir record ya, record atau datanya. Nanti kayak ini nih, berarti record buku. Nah nanti
ngalir ke sini ke detail pinjam gitu, nanti ngalir ke booking detail gitu ya untuk LRS. Jadi kalau hubungan antar tabel D, nah kalau logika alir rekodnya LRS gitu ya. Nah, kenapa temporary di luar? Nah, karena temporary ini hanya tabel bantu ya, jadi dia nggak masuk di dalam skema sebenarnya, dia hanya tabel bantu itu, makanya dia di luar di luar dari tabel yang harus ada, tabel pokok-pokok yang harus ada. Nah, temporary ini hanya tabel bantu, jadi dia nggak usah dimasukkan ke dalam skema RD ya, dia cukup diadakan di dalam database ya. Di temporary itu cukup adanya di dalam database, tidak usah dimasukkan di ERD dan LRS, seperti itu ya. Untuk kasus tugas pemrograman kelompok, kasusnya disesuaikan dengan mata kuliah APSI ya, karena ERD ini penjelasannya ada di APSI ya, pemodelan database-nya ada di APSI ya. Jadi kalian bikin kasusnya sesuaikan dengan di mata kuliah APSI ya, jelas ya. Nah, di samping apa lagi ya, untuk RD udah, LRS udah, korelasi udah, primary udah, foreign key udah, kemudian oh iya, ada lagi kalau tadi kan relasinya namanya kardinalitas ya, cardinality itu one to many, many to many. Ada lagi yang disebut dengan multiplicity, penerapannya bukan di RD tapi di kelas diagram, hampir mirip kayak gini, cuman dia bukannya tabel tapi kelas ya, kelas itu untuk kasus yang codingnya menggunakan OOP, Object Oriented Programming gitu. Kalau yang penerapannya dengan menggunakan multiplicity, itu untuk kasus yang codingnya menggunakan OOP ya, menggunakan objek, menggunakan kelas ya. Dia tuh bentuk cardinality-nya satu titik bintang, itu artinya bisa satu bisa banyak gitu ya. Misalkan satu user menghandle satu peminjaman gitu, tuh satu user bisa menghandle banyak peminjaman gitu. Itu dia kalau multiplicity kayak gitu, beda ininya angka derajatnya beda, penulisan angka derajatnya beda. Padahal hanya satu kebanyak gitu. Kalau dia satu titik bintang, artinya satu bisa banyak. Itu kasusnya untuk yang ke kelas diagram, jadi beda derajat hubungannya, istilahnya multiplicity ya. Oke, itu aja untuk materi kita kali ini. Kalau MPC, oh ya sedikit MPC itu kan singkatan dari model, view sama controller ya, dan controller yang menghandle semua. Jadi pada saat pertama ditampilkan, kita panggil kita panggil websitenya ya. Nah, tampilan ini kita panggil websitenya. Nah, ini kan apa namanya,
Tadi mau jelasin apa ya, lupa. Jadi apa, temporary udah, relasi udah. Oh ya, NPC. Pada saat dia kita panggil pertama kali, nah itu kan yang kita tampilkan kan yang ada di dalam controller ya. Jadi kalau di NPC itu framework CI itu dia konsepnya kan konsep NPC kalau di CI. Nah, alurnya atau metode NPC ya. Nah, pertama kali yang tampil itu adalah controller yang ada di dalam controller. Nah, itu contohnya kayak gini. Ini kan home adanya di controller. Itu dari controller dia akan memanggil database lewat folder model ya. Dibikin itu situ modelnya. Itu dan nanti terkait dengan database ya. Nah, dia juga memanggil halaman atau form, halaman atau formnya, halaman atau form webnya. Nah, itu kan tempatnya adanya di view ya. Jadi untuk formnya itu dia nanti memanggil yang ada di folder views ya. Kalau untuk database tabel itu di model ya, gitu alur logikanya. Jadi alur logikanya controller, views, web browser kan gitu ya, atau controller, model, database ya, terus web browser kan gitu ya. Jadi konsep MPC nya itu dikendalikan oleh controller ya. Nah, nanti untuk tugas kelompok pembuatan aplikasi untuk alurnya, nanti mau bikin halaman controller apa ya, nah itu silakan mau bikin controller A, mau bikin controller B, itu silakan, bebas ya. Kemudian modelnya mau bikin create kah, atau mau bikin read kah, atau mau bikin update kah, insert kah, nah di model silakan mau bikin apa di situ untuk terkait dengan CRUD ya, dan mau bikin halaman-halaman webnya atau formnya di views ya. Jadi itu untuk logikanya ya, untuk alurnya, dan untuk kasusnya bebas sesuaikan dengan mata kuliah APSI ya. Terus saya rasa cukup untuk materi kita kali ini ya. Jadi sekali lagi tolong dipahami ya. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.